我が輩はリザードマンのガビルである。お前らも配下に加えてやろう。光栄に思うがよい。よっ、ガビル様最高。かいい息してる。配下に加えてやる。光栄に思え。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Hello guys and welcome back to my channel Kironime. Dan di video kali ini kita bakal lanjut pembahasan mengenai karakter Diablo atau dikenal Noir ya, tapi nama aslinya sekarang Diablo setelah dinamai oleh Rimuru. Nah di sini kita bakal bahas mengenai awal mulanya dan di sini juga kita bakal bahas beberapa fakta mengenai karakter Diablo. Nah oke, tapi sebelum kita ke pembahasannya mengenai karakter Diablo ini, alangkah baiknya kalian sempatkan waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Nah oke, kalau sudah langsung saja kita ke pembahasannya. Nah oke, untuk karakter Diablo ini merupakan salah satu primordial demon dari antara 7 demon ya yang lain, primordial demon yang lain, dan Diablo ini merupakan salah satu keturunan hitam ya, atau dikenal keturunan hitam biasanya. Dan keturunan hitam ini biasanya mempunyai sifat yang unik atau ketertarikan yang unik terhadap sesuatu. Nah seperti yang kalian tahu, Diablo ini sangat memuja Rimuru ya, dan sangat tertarik ke Rimuru. Nah alasannya kenapa nanti kita bakal coba bahas ya. Nah yang pertama mungkin kita bahas dari awal mulanya Diablo ya. Dengan menawarkan mayat tanpa jiwa dari 10.000 prajurit Valmut yang tersisa, Rimuru berhasil memanggil Noir dan 2 bawahan iblis besarnya. Dengan menggunakan mayat, mereka berhasil terwujud, dan perintah pertama Rimuru untuk mereka adalah menangkap Rasen yang bersembunyi dan membawanya ke Rangga. Nah jadi ini awal mula ketika si Rimuru nge-summon Diablo ini atau si iblis hitam ini. Terpesona oleh jiwa Rimuru, ketiga iblis segera melakukan pekerjaan mereka, berhasil menangkap Rasen hidup-hidup. Ketika seni kebangkitan rahasia kekurangan energi atau ketika kebangkitan Rimuru menjadi Raja Iblis, itu ada scan yang dimana dia itu kekurangan energi. Nah di sini Diablo menawarkan untuk mengorbankan bawahannya dan menyatakan bahwa mereka senang bisa berguna bagi Rimuru. Oleh karena itu ketika Rimuru terbangun dan mengetahui bahwa Archdemon yang dia panggil melakukan pekerjaannya dengan benar, dia berterima kasih dan usahanya dan membiarkan Noir menjadi salah satu pengikutnya. Dan ya walaupun sempat disuruh pulang lah ya. Dan dia itu langsung nangis ya ketika disuruh pulang. Ketika Rimuru mengetahui bahwa Archdemon tidak memiliki nama, dia menamainya Diablo. Setelah Diablo dinamai, kepompong hitam menyelimuti tubuhnya, dan Diablo yang sekarang berevolusi menjadi Demon Peer. Diablo kemudian diberi tugas untuk menyelidiki Valmut untuk melumpuhkan ekonominya dan menggulingkan rajanya saat ini. Nah, tapi di sini ada beberapa fakta yang disembunyikan dari Diablo ke Rimuru. Nah, si Rimuru ini tidak tahu bahwa Diablo itu salah satu dari 7 demon primordial atau primordial demon ya, atau iblis utama kalau bahasa Indonesia. Dia itu nggak tahu kalau Diablo itu salah satu iblis utama guys. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai 7 primordial demon atau 7 iblis utama. Nah primordial demon ini juga dikenal sebagai leluhur atau tetua dari para demon ya, atau para iblis. Masing-masing dari mereka disebut dengan warna khas mereka daripada nama sebenarnya. Nah karena nanti setiap primordial demon itu memiliki warna tersendiri atau ciri khas sendiri. Nah di sini ada 7 ya. Pertama ada primordial ungu atau violet, namanya Ultima. Kemudian primordial putih atau blank, namanya Testarossa. Primordial kuning atau Jane Carrera. Dan primordial hitam atau Noir Diablo ya. Dan primordial hijau atau Fire, ini biasanya ini malah Misari ya, Misari hijau Misari. Kemudian primordial biru atau blue, namanya Rain. Kemudian primordial merah Rogue atau Guy Crimson.
Nah, sekarang kita bahas mengenai Diablo atau Primordial Hitam, merupakan salah satu dari 7 demon yang ada di anime Tensei Shitara ini. 7 demon ini merupakan makhluk terkuat yang berbentuk spirit seperti malaikat atau roh. Umumnya para demon tidak memiliki nama dan berjalan tanpa tujuan. Namun mereka juga bisa pergi ke dunia atas atau menjalin kontrak seperti yang Diablo lakukan, yang kemudian diberi nama oleh Rimuru. Dan di sini yang menarik adalah kita juga tahu ya kalau Noir itu atau iblis hitam ini sebagai orang yang aneh yang tampaknya memiliki nilai berbeda terhadap hal-hal yang dianggap akal sehat oleh iblis lain, seperti pengejaran kekuasaan. Setelah dipanggil oleh Rimuru, Noir segera meminta agar dia dapat melayaninya dan tetap setia. Dipanggil oleh seseorang wanita, salah satu dari 2 anggota Silverwing, yang memohon padanya untuk membalas dendam pada Archdemon Orthos. Noir setuju untuk keinginannya dan dalam pertukaran melahap dan pendampingnya Soul. Noir kemudian memburu Orthos memenuhi kontraknya. Dalam proses melakukan ini, dia bertemu Shizu Izawa dan mencatat topeng anti sihirnya yang tidak hanya memblokir salah satu serangannya, tetapi juga akhirnya menghapus salah satu lengannya. Topeng itu membuatnya sangat tertarik. Nah, jadi setelah kejadian itu, dia diam-diam terus mengamati Shizu sampai topeng itu kehilangan atribut ruang waktunya ketika topeng itu mencapai Rimuru. Sejak dia mencoba mencegat mantra pemanggilan iblis apapun yang dilakukan oleh Rimuru untuk dipanggil, tetapi pertama kali Rimuru menggunakannya, Noir malah tidak terpanggil ya. Yang pertama dipanggil itu justru Beretta, guys. Tetapi setelah Rimuru menggunakan pemanggilan iblis yang kedua, Noir serta 2 pembantu iblis besar berhasil dipanggil oleh Rimuru. Tak lama setelah itu, Rimuru memberi Noir dengan nama Diablo. Nah, jadi fakta yang lain di sini adalah tentang ketertarikan Diablo terhadap topengnya Shizu ya. Jadi ini tadi ya, ketika si Diablo ini dipanggil oleh Silverwing, ia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Shizu Izawa dan menyaksikan topengnya. Setelah ia kembali ke dunia spiritual, ia terus mengamati perjalanan Shizu Izawa beserta topengnya, yang dimana nanti sampai ke Rimuru ya. Dan disinilah ia menyimpulkan bahwa Rimuru memiliki keterkaitan dengan topeng tersebut dan memiliki kemungkinan untuk menemukan rahasia dari dunia atau biasa disebut dengan kebenaran dunia. Next kita bahas fakta yang lain. Nah, di sini fakta yang lain adalah Diablo merupakan bawahan terkuat Rimuru Tempest untuk saat ini. Nah, Diablo merupakan bawahan terkuat Rimuru dan merupakan bagian dari Black Number. Black Number merupakan kekuatan tempur terkuat yang dimiliki Rimuru. Diablo juga merupakan bagian dari eksekutif Jura Tempest Federation yang sering menemani Rimuru. Meskipun pada dasarnya Diablo adalah tipe iblis yang lebih suka menyendiri. Selain itu, Diablo sangat setia kepada tuannya yaitu Rimuru Tempest. Kemudian ia juga merupakan bawahan yang sangat loyal dengan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Rimuru. Diablo adalah bawahan Rimuru yang paling tenang, namun ketika ia mendengar atau melihat Rimuru sedang diremehkan, maka ia akan marah besar dan murka. Sebaiknya ketika ia melihat seseorang yang baik kepada Rimuru, maka ia akan bersikap ramah terhadapnya. Nah, jadi ini mungkin Rimuru nggak tahu ya kalau kekuatan Diablo itu sangat besar. Tapi faktanya Diablo itu sangat kuat dan justru mungkin bawahan terkuat untuk pasukan di Tempest City sekarang ya. Nah, di sini ada beberapa kekuatan Diablo yang cukup kuat ya. Dan di sini nggak gue jelasin satu-satu ya. Mungkin kalau gue jelasin satu-satu banyak banget. Salah satunya adalah Thought Acceleration, Can Annulment, All of Creation, Law Manipulation, Dominasi Pikiran, dan yang lain. Masih banyak, nanti kalian tinggal searching aja untuk skill-skill dari karakter Diablo ini. Nah, fakta yang lain di sini adalah Diablo itu merupakan salah satu teman lama dari iblis primordial merah atau Gi Crimson. Gi Crimson merupakan salah satu iblis terkuat yang ada di dunia Tensura. Gi Crimson dan Diablo sebelum dipanggil ke dunia merupakan teman dekat dan setiap hari berlatih bersama dan bertarung hidup mati. Dikatakan bahwa Diablo kalah dan mati
Namun Diablo memiliki skill unik yaitu keabadian. Dengan begitu Diablo bisa hidup lagi setelah kematiannya. Nah, jadi sebenarnya di sini yang merepotkan itu karena skill abadi milik Diablo, guys. Nah, jadi walaupun di kill beberapa kali pun masih bisa bangkit lagi. Dan yang lebih ngeselin bagi Ki itu Diablo itu mode ceramahnya yang bikin sakit kepala ya. Jelas Ki itu males ya nanggepin kalau berbicara sama Diablo ini. Ya walaupun sekarang itu lebih kuat Ki Crimson. Nah tapi yang menarik adalah sekarang juga Diablo menyembunyikan EP-nya ya, atau eksistensi poinnya, karena dia di data ya menyebutkan kalau Diablo ini mempunyai EP sebanyak 6.660.666. Nah itu kelihatannya seperti disembunyikan ya kekuatan aslinya, dan mungkin justru lebih kuat dari itu. Nah, oke, jadi untuk pembahasan fakta dan yang lain mengenai Diablo seperti ini dulu. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.